Oke, nah kalau secara awam kan kita melihat, ya masyarakat awam melihat buah pisang itu sama dengan buah-buah yang lainnya itu. Apa yang menarik dari pisang? Sebenarnya pisang itu, jadi dosen aku tuh ada namanya itu Bu Dokter Suswati ya. Itu dia dia dalam beberapa Siapa sesuatu? eh, dalam Oke, oke. dalam beberapa kuliah umumnya dia bilang sebenarnya pisang itu ibaratkan uang. Jadi kalau satu buah pisang itu seperti tumpukan uang. Sebenarnya banyak. Kalau dilihat dari segi manfaatnya, pisang ini kan mulai dari semua bagian dari pisang itu bisa termanfaatkan dan menghasilkan uang. Sebenarnya yang menarik itu di situ. Berarti dari sebenarnya pisang memiliki nilai ekonomis yang Iya, cukup tinggi ya. iya. Sekali Pisang itu sebenarnya daunnya bisa dijadikan uang, bisa ya, dijual. ya. Banyak jual Kemudian, jual di pasar. iya, selain buahnya bisa diolah menjadi berbagai aneka olahan. Hmm. Kemudian sampai bonggolnya akar pisang itu juga bisa dikeripik sebenarnya. Iya. Iya. Kemudian Bagian dalam. pelepah pisang yang batang pisang itu Ya, kan dia ya. punya serat tuh. Nah, serat-seratnya itu bisa dijadikan berbagai kerajinan, tas. Ya, dulu kalau bikin tali gasing tuh. Iya. Nah, bikin tali gasing itu bisa dari serutan serutan pelepah pisang sama dari serutan daun nenas. Nah, gitu. Tapi juga banyak sih kalau serutan itu bisa dibikin jadi duit. Ibu ini konsentrasi disiplin ilmunya itu terkait dengan hama dan penyakit. Dia punya disiplin ilmu di situ. Jadi ditantang. Kamu mau nggak ibu kasih gambaran judul terkait dengan pisang? Sebenarnya kalau dilihat dari kajian secara apakah itu dari analisis usahanya atau dari Tunggu. Fokusmu kemarin tentang apa? aku kemarin intinya penelitian itu mencari sebuah obat untuk mengatasi penyakit yang ada di pisang. Jadi pisang ini kan rentan juga sebenarnya terhadap berbagai penyakit. Misalnya kayak ada banyak jenis penyakit, BBTV itu yang kerdil kan, yang daun itu BBTV, ada kemudian juga blood disease. BBTV itu banci banana atau virus yang ditularkan oleh virus. Oh, itu nama penyakit ya? Itu nama penyakit. Oke, bukan nama jenis pisangnya ya? Bukan jenis pisangnya. Oke. Nah, terus? Ada blood disease. Jadi kalau BBTV ini dia kalau misalnya penyakit virus itu menyerang ke pohon pisang, dia pohon pisang itu kayak kerdil, kemudian daunnya itu Ya tidak berkembang ya? Nggak berkembang, Buahnya juga? nggak berbuah biasanya tuh kalau udah kena bibit, karena itu biasanya menyerang ke tanaman-tanaman muda. Kemudian ada blood disease. Nah, blood disease ini disebabkan oleh bakteri, namanya bakteri darah ya. Kalau di Indonesia sebutannya bakteri darah atau blood disease bacterium. Atau kenapa bakteri darah? Karena warna bakterinya dalam merah. satu media pembiakan itu dia terlihat seperti darah, memang merah gitu. Oh, gitu. Nah, ketika bakteri ini menyerang pohon pisang, dia itu sebenarnya kalau dari tampakan visual pisang ini terlihat tidak seperti terserang penyakit. Nah, kemudian ya dia berkembang gitu. Dari mana kita tahu kalau pisang itu bisa? Ya, secara morfologi, secara fisiologi dari tumbuhannya itu tidak tampak lah. Orang awam susah membedakan bahwa satu pisang yang terkena bakteri ini dibanding pisang lainnya itu penampakannya hampir sama. Gitu. Cuma bedanya ketika bakteri ini menyerang, dia biasa tuh kan kalau layu dari daun yang tua dulu mengering. Ya. Nah, kalau terkena penyakit ini tuh yang layu itu dari daun muda, daun paling atas. Itu dia membedakannya. Bisa diidentifikasi salah satunya dari situ. Nah, kebanyakan pohon pisang yang sudah terkena bakteri ini, blood disease ini, itu tidak terdeteksi oleh petani yang awam ya. Apalagi yang dia baru bertani, yang pengalamannya baru sedikit mengenal jenis bakteri ini.
yang terkena bakteri ini. Jadi pohon pisang itu dia tetap tampakannya normal, tetap berbuah, buahnya tetap besar. Oke. Tapi ketika sudah tua, kemudian buah pisangnya mau dipanen, ketika buah pisangnya dibelah, itu dia nggak bisa dimakan. Ada maserasi namanya. Apa tuh? Pembusukan, berlendir dia dalamnya. Di itu. dalam pisang itu. Iya, jadi kulit bagus. Ketika kulitnya itu dibelah, dalamnya itu ini berlendir, ya nggak bisa dikonsumsi. Artinya tidak bisa. Kenapa? Di situ apakah di situ ada juga ada bakteri yang Ya, berada begitu? Oh. ya, karena itu disebabkan oleh bakteri. Jadi bakteri itu mengakibatkan proses maserasi di buah pisang itu, sehingga pisang itu nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa di. Tapi itu kalau yang ini kan beda-beda nih, tipikal bakterinya kan beda-beda. Misalnya di pisang kepok, Ya. dia ketika diserang bakteri ini cirinya seperti ini. Oh gitu. Iya. Berarti nggak tidak Tapi sama pada semua pisang, pada umumnya hampir sama, karena gini, bakteri itu kan dia cocok-cocokan nih di pisang kepok. Secara garis besar namanya tetap bakteri darah, blood disease itu, tapi mungkin genotip keberapa gitu yang bisa menyerang cocok dengan pisang kepok. Sama kayak flu burung, flu babi, flu ini, jadi ada turunannya dia. Oke. Jadi flu burung tuh kan nggak bisa misalnya menyerang sini, yang cocok dia genotipnya baru. Iya. Oh jadi gen Iya, genotip, menyesuaikan dia ya. menyesuaikan. Nah, Terus tapi pada gini. Kalau misalnya ada di satu kebun, di satu kebun yang di situ ada banyak pisang, nah kecenderungan potensi akan terkena bakteri itu seperti apa dan bisa nular nggak dia? Oh iya bisa. Jadi gini, bakteri blood disease, ya, mungkin kita spesifik ngomong ini ya, bakteri darah. Jadi bakteri darah ini sebenarnya adalah bakteri yang bersifat soil borne, atau penularannya itu dia tuh bisa bertahan di dalam satu lahan. Oke. Dengan jangka waktu yang cukup panjang, bisa sampai puluhan tahun malah. Oh di Ya. tanah itu. Di tanah. Kemudian kan misalnya ada satu hamparan kebun pisang, dia itu ada satu pohon pisang yang terkena nih, Ya. terkena. Bisa jadi semua itu terkena. Satu tergantung dengan ini media penularannya. Oke. Nah, Media misalnya gini, penularan. ada satu pohon pisang, dia sudah terkena terpapar oleh bakteri ini kan. Ya, Kemudian kita tahu nih, kita tebang pisangnya. parangnya ini, parang yang Oh. digunakan ini bisa menjadi media penularan ke pohon-pohon pisang lain. Ketika kita Ya, pakai itu untuk ya, karena di sini sudah ada bakteri, terkandung bakterinya. Nah, biasanya itu penularannya itu seringkali terjadi dengan media penularannya, alat-alat pertanian yang dipakai. Nah, makanya untuk mengantisipasinya itu harus disterilkan, bisa dengan menggunakan larutan kayak Baiklin kan, dicelupkan atau diapas. Ketika menebang satu pohon pisang, kemudian kita mau menebang pohon pisang lain, kita sterilkan dulu untuk mencegah itu penularan dari satu ke pohon pisang ke pohon pisang lain. Nah, kemudian penularan juga bisa ditularkan dengan ini, istilahnya insect vector lah, atau serangga. Pohon pisang itu kan ada jantung. Iya. Ketika jantungnya merekah, dia ada kayak seludang ya. Iya. Seludang itu dia kan ada bunga-bunganya itu. Iya. Itu kan ada nektar. Iya. Biasanya Itu dihinggapi oleh lebah, serangga Iya. yang melakukan penyerbukan itu. Ketika serangga ini misalnya menghinggapi satu jantung pisang yang seludangnya telah terbuka, kemudian pohon pisang ini sudah terkena bakteri itu, kemudian serangga ini pindah ke pisang yang iya, lain. ada potensi penularan juga di situ. Makanya mengantisipasinya, kalau di perkebunan pisang yang skala besar tuh, jantung pisang itu dibungkus. Loh, kalau dibungkus Kayak justru tidak ada proses penyerbukan nanti di situ. sebenarnya sih nggak perlu penyerbukan juga sih. Karena Ya. sifatnya pisang ini Iya. bukan seperti tanaman yang harus dikawinkan. Iya, nggak seperti sawit. Makanya ketika sudah cukup optimal dari tandan pisang yang sudah optimal, mereka akan memangkas
jantung pisangnya untuk menghindari itu tadi, supaya tidak ada penularan dari serangga yang lain. yang sudah membawa carrier, jadinya membawa penyakit hingga itu kebanyakan dari beberapa kasus yang terjadi, petani itu dia nggak tahu kalau pohon pisangnya itu sudah tertular. Jadi ditunggunya sampai tua, sampai tua, gitu ditebang, dipanen pisangnya nggak bisa dijual. Dan itu berpotensi akan menyebar ke. Nah, tunggu, bakteri ini bisa nggak menyebarkan ke tanaman yang lain? Misalnya, ini pisang ini udah enggak ya? Enggak. Oh, dia khusus di pisang aja ya? Dia khusus di pisang. Karena gennya tadi. Iya, genotipnya berbeda dia. Sesuai. Nah, kalau di kampung-kampung itu kan dia, ini mama aku dulu ya. Mama aku dulu kalau dia nanam pisang, jadi bibit pisang itu direndamnya dulu dengan air terusi. Itu untuk apa? Terus itu air apa ya? Ada dia kayak kristal yang warna ungu, warna biru. Bisa jadi satu mensterilkan itu tadi, satu lagi memecah dormansi. Dormansi artinya tuh ya dorman tuh kayak hibernasi dari bibit itu gitu kan. Iya. Bisa jadi dilakukan karena itu. Makanya sebenarnya dalam usaha pertanian aset yang paling penting itu kan yang pertama tuh dari benih, dari biji yang bakal ditanam. Bibitnya harus unggul. Iya. Ketika bibitnya ini unggul, maka hasil dari panen yang akan diapakan itu yang akan optimal dia. Itu Dan yang pertama. Kebanyakan kan kalau petani dia tidak melihat itu. Iya. Justru bibit yang dari tetangga yang Iya. Sebenarnya itu kayak pohon pisang. Misalnya gini. Kenapa disarankan petani itu sebaiknya mencari bibit pisang dari balai yang sudah melakukan sertifikasi, sudah melakukan yang balai resmi. Karena di situ dia sudah teruji, dia tahan penyakit misalnya. Ya. Kemudian dari hasil produksinya, tandan pisangnya akan lebih besar, lebih. Karena gini ini pisang nih, dia punya tunas baru. Ini kan bisa dijadikan bibit nih. Iya. Bibit yang kedua itu jadi istilahnya ini F1 nih. Pisang yang pertama tuh kita ambil misalnya beli dari balai. Oke. Itu jadi F1. Kemudian dia beranak, dia bertunas, itu jadi F2. Nah, F2 ini hasilnya tidak sebagus di F1. Oh gitu ya. ya. Misalnya kenapa bisa kayak gitu? Padahal dia dari keturunan yang sama gitu. Iya, Kak, itu juga mungkin karena ini ya. Ada beberapa faktor yang jelas kurang sampai, tapi secara argumentasi mungkin itu dia kan ada evolusi kayak DNA atau tidak sebagus dari induknya lah. Makanya sebenarnya untuk pemuliaan tanah itu masuk dalam pemulihan tanaman sih. Istilah pemulihan tanaman itu bibit yang bagus itu kan dia sebenarnya bibit yang dari balai yang sertifikasi lah ya. Sertifikasi, kemudian juga ya mungkin kultur jaringan. Beda. Ini satu tanaman, kemudian jaringannya diambil diperbanyak, maka hasil perbanyakannya ini akan memiliki DNA yang sama dengan ini. Tapi ketika dia sudah berbuah, kemudian dia beranak, itu tidak akan sama, itu dia. Berarti yang balai karantina yang mensertifikasi ini itulah yang mereka pertahankan ya, untuk mempertahankan kualitas itu supaya tetap sama dia gitu. Kak, itu bahkan banyak metodenya untuk melakukan pemulihan tanaman itu kan banyak. Bisa dari kultur jaringan, kemudian kultur sel pun bisa diambil. Jadi ketika satu jaringan yang hidup kemudian dibiarkan, pasti DNA-nya itu akan sama. Jadi monokultur sama dia kualitasnya. Ger, ini kan ada pertanyaan dasar. Pertanyaan ini justru selalu dijadikan sebagai perumpamaan. Kenapa pisang itu nggak pernah bisa berbuah 2 kali? Waduh, gue nggak tahu jawabannya. Di satu pohon yang sama ya? Di satu pohon yang sama. Tidak bisa hampir jarang. Mungkin tidak ada kan? Nggak ada. Dia berbuah tapi di anaknya itu. Apakah itu memang karena tumbuhannya seperti itu? Itu makanya ada istilah
pengkategorian, ada tanaman tahunan, ada tanaman semusim. Semusim itu dia yang menghabiskan seluruh siklus hidupnya dalam satu musim. Sama kayak padi ya. Padi itu termasuk tanaman Semusim. Apalagi misalnya jenis tanaman semusim. Tapi kan sebenarnya kalau dilihat dari bentuk fisik, pisang itu termasuk jenis pepohonan kan ya. Yang dia cuma punya batang yang tidak sekeras pohon yang lain. Tapi kalau kita lihat lingkaran tahunannya itu kan sebenarnya hampir sama dengan lingkaran tahunan yang ada di pohon-pohon kayu dan segala macam itu. Beda. Yang jelas tanaman pisang ini ya unik dia. Tidak seperti tanaman tahunan, walaupun karakteristiknya dia itu besar kan. Tapi dia nggak punya nggak punya cabang dahan seperti tanaman iya. Berarti dia memang punya punya karakteristik yang berbeda. Iya. Sebenarnya berangkat dari sini. Sebenarnya ini blood disease ini sampai sekarang ini masih dalam penelitian lanjutannya. Oh gitu. Ya, karena belum. Jadi waktu meneliti itu sebenarnya belum ada obatnya sih untuk mengatasi ini. Belum ada obat. Dulu ada obat. Dan itu penyakit umum memang yang dialami oleh pisang. Salah satu penyakit yang menjadi momok. Karena itu tadi berpotensi untuk menghancurkan satu hamparan perkebunan itu cukup besar. Iya. Nah, jadi metodenya juga. Itu virus atau bakteri? Bakteri. Tapi kayak nama virus ya, COVID disease juga. Iya. Jadi itu bakteri sebenarnya. Karena dia selnya itu lengkap kan, virus kan nggak lengkap. Nah, kalau untuk misalnya gini, struktur tanah itu berpengaruh nggak terhadap jenis-jenis penyakit ini? Misalnya kalau di Riau kan dominasi itu kan tanah gambut. Iya. Dengan tanah perbukitan atau tanah keras itu pengaruhnya mungkin gini, ketika satu ekosistem lingkungan itu mendukung untuk si virus ini dapat hidup, kayak temperaturnya, kelembaban udaranya, curah hujannya, itu juga mendukung dari perkembangan si bakteri ini, bakal terus kembang. Makanya di dalam penelitian tentang itu tuh juga tidak semua ini, mereka cuma ngambil studi kasus di satu daerah gitu. Sebenarnya ada banyak masalah lain sebenarnya yang dialami oleh para petani pisang. Dan ya pastinya gini, ada nggak semacam pembaharuan terus permasalahan itu? Misalnya yang lagi betul-betul menggerogoti masalah perkebunan pisang para petani itu, misalnya soal blood disease ini. Kemudian ada di satu momen, di satu fenomena penyakit lain yang itu juga mewabah gitu secara luas. Jadi kalau dari pengalaman aku melihat satu kebun, jadi dalam satu kebun itu juga nggak cuma satu permasalahan, misalnya blood disease. Tapi ya kayak aku bilang tadi, misalnya berkaitan dengan virus, tanaman terkena virus itu di BTV itu yang kerdil, kemudian nanti masalah hamanya kan juga ada kayak ulat apa namanya? Iya, dia tunggu. Gerek. Gitu. Kalau di daun pisang itu kan selalu ada yang menggulung-gulung, itu kan ulat isinya itu. Nah, itu berbahaya nggak bagi tanaman pisang? Kalau berbahaya pasti pengaruhnya ada, karena kan daun itu diibaratkan jadi dapur fotosintesis untuk proses. Jadi dapur untuk dia bisa memasak makanan. Ya. Berarti itu bukan termasuk hama yang begitu mengganggu ya? Signifikan enggak ya? Enggak signifikan. Nah, dulu kalau waktu kecil-kecil dulu kan sering tuh. Lu tahu kalau yang di ujung pisang, yang daun yang paling muda, itu kan sering tempat kelelawar itu. Ya. Nah, kenapa selalu ada itu dijadi tempat favorit bagi dia? Nggak tahu kenapa, nggak pernah nanya soalnya kenapa suka tinggal di situ. Dan kalau daun yang bagian muda itu dirusak, berpengaruh. Karena dulu waktu kecil kami selalu itu menghambat pertumbuhan ya. Karena kan siklusnya kan dari daun muda itu dia, kemudian daun muda ini juga membesar. Kemudian muncul daun muda baru. Tapi kalau ini juga udah habis sudah
akan susah, menghambat pertumbuhan dan perkembangan si tanaman sendiri sih. Kalau dari yang dilihat, kenapa pertanian di Indonesia ini kurang, karena banyak nggak sampai ke petani kayak penyuluhan dari pemerintah. Sebenarnya gini, penyuluhan dari pemerintah gitu kan, banyak petani pisang yang dia itu kita berbicara untuk meningkatkan hasil produksi dari hasil produksi pertanian, tapi petani-petani ini dia untuk mengakses bibit yang bagus itu terbentur dengan harga yang mahal misalnya. Nah, satu bibit pisang itu kalau dia udah disertifikasi mau sampai puluhan ribu, belasan ribu untuk satu bibit. Ya, makanya itu juga jadi hambatan untuk petani. Itu sebenarnya akses petani untuk memperoleh bibit-bibit unggul ini susah. Kemudian juga penyuluhan dari pemerintah, dinas-dinas terkait yang turun langsung melakukan pendampingan kepada petani juga mungkin kurang optimal ya. Karena sumber daya manusia untuk penyuluhan juga ya kita akui terbatas. Dalam satu kecamatan misalnya cuma ada 2-3 orang penyuluh pertanian. Enggak, tapi kalau kita berbicara fokus untuk meningkatkan apa namanya ketahanan, itu masuk dalam ini ketahanan pangan kan. Sebenarnya kan ada berapa banyak akademisi yang mengerti tentang itu, dan pemerintah bisa berkolaborasi sebenarnya itu kan. Sebenarnya di universitas, di sekolah tinggi itu banyak, masing-masing universitas itu kan punya ini lembaga pengabdian masyarakat Ya, kan, lembaga penelitiannya. Sebenarnya kalau ini kan persoalannya kayak apa ya, birokrasi yang rumit yang nanti hanya seremonial. Sebenarnya sumber daya manusia akademisi untuk mendongkrak ini banyak. Cuma tinggal lagi bagaimana pemerintah itu sebenarnya bisa berkolaborasi dengan mereka. Artinya birokrasinya yang belum mendukung untuk itu. Iya, karena gini, ada pernah pengalaman ketika aku nanya sama seorang akademisi peneliti, kenapa nggak melibatkan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat? Mereka tuh nggak mau, susah, ribet, belum nanti birokrasinya berbelit-belit. Ya, kita kan administrasi pemerintahan kan menghambat juga. Iya, nah artinya seharusnya ketika kondisinya memang seperti itu, pemerintah kan punya dana. Pemerintah punya dana, dia mungkin bisa menempatkan satu orang gitu, yang bisa untuk mengcover masyarakat secara cukup luas dengan jangkauan yang cukup luas untuk memberikan penyuluhan dan pemberdayaan seperti itu. Kadang gini, secara rencana, secara teori, Rancangan planning, ya sudah cukup bagus kan. Tapi ketika action di lapangan kan ada banyak kendala, itu mungkin yang menjadi pertimbangan. Cuman persoalannya ini kan bukan masalah baru. Mungkin dari zaman Orde Baru juga ini juga yang jadi permasalahannya kan, masyarakat tidak pernah mendapatkan penyuluhan atau pendidikan yang pengetahuan yang tepat tentang bagaimana cara bertanian yang bagus. Nah, seharusnya mereka bisa belajar dong semakin kesini gitu. Atau setidaknya mereka bisa menyediakan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses. Misalnya gini sederhana, ya orang petani bisa bikin video di YouTube kok. Ya. Yang itu bisa diakses oleh siapa aja, bisa diakses oleh petani untuk mereka belajar. Sebenarnya kecenderungan petani gini, petani itu memutuskan dia bertani kan atas kehendaknya gitu kan. Nah, ketika dia bertani, kadang dorongan dari dinas, dari kementerian, dari balai itu ya kurang. Jadi petani ini sebenarnya mau tidak mau dihadapkan dengan opsi, misalnya dia terkendala dana, dihadapkan dengan opsi tengkulak. Nah, itu juga yang jadi penyakit kan tuh. Karena kayak blood disease bakterium ini kan, dia ketika udah menyerang satu tanaman, bakterinya bisa bertahan di tanah. Oh gitu, ya. Jika tanah itu ditanami pisang lagi, ada potensi pisang yang ditanam itu bakal terserang lagi. Dan sebenarnya bagaimana sih mengantisipasi ini? Bagaimana solusinya?
seperti itu dulu. Tapi nggak tahu sekarang ya, di zaman aku penelitian itu ada satu bahan kimia, lupa apa namanya, yang dia itu dulu sempat dipakai untuk memfumigasi tanah, mensterilkan tanah lewat fumigasi. Tapi kemudian ada surat edaran dari pemerintah untuk melarang penggunaan bahan kimia ini karena membahayakan dari lingkungan gitu. Tapi opsi selanjutnya nggak ada. Apa yang jadi alternatif Ya, tuh ya, ya. untuk ketika ini nggak bisa apa? Nah makanya kemarin alternatifnya adalah pengendalian hayati. Dicoba dengan pengendalian hayati yang memang dia tidak merusak ekosistem, merusak lingkungan. Tapi lagi-lagi kan kalau kita berbicara teknologi sebenarnya tidak cukup dengan itu tadi, mengatasi masalah tidak cukup dengan pengendalian hayati, karena kalau kita lihat sistem pertanian di luar negeri itu mereka justru sudah sangat teknologinya sudah sangat berperan penting gitu. Orang di sana untuk menghasilkan beras itu nggak mesti harus tunggu musim kan? Iya. Iya. Nah, kalau di sini kan dulu masih bisa terukur musim panas dan musim hujan itu Ya. jelas. Sekarang kan periodenya enggak, sekarang nggak. Ya kadang musim hujan bisa jadi di awal tahun yang harusnya kemarau.